Malam itu, panggung utama festival cahaya menggigil di terpa angin. Lampu sorot menari di rambut Aruna, penyanyi berusia 24 tahun yang kecantikannya sering disandingkan dengan bintang sinetron. Setiap kali ia melantunkan nada tinggi, para lelaki di barisan depan tampak terhipnotis, seolah sesuatu dari dirinya memang memanggil mereka. Sesuatu itu adalah tali kutang emas, susuk pengasihan yang diberikan seorang dukun wanita di lereng Lawu. Bukan susuk biasa, melainkan jimat yang diyakini memancarkan pesona halus, membuat setiap laki-laki menatap Aruna dengan campuran kagum dan keinginan tersembunyi. Dan salah satu yang terpikat adalah Gubernur Baskara, lelaki matang berusia 51 tahun, berwibawa, mapan, dan berbahaya. Hubungan mereka tidak pernah direncanakan, dimulai dari permintaan resmi, undangan bernyanyi di acara provinsi yang berubah menjadi tatapan terlalu lama di ruang VIP, lalu percakapan yang tidak pernah selesai, hingga akhirnya keduanya terjebak dalam ketertarikan yang tak seharusnya. Malam itu, setelah konser usai dan para panitia bubar, Baskara memanggil Aruna ke balkon hotel tempatnya menginap. Angin membawa aroma laut dari kejauhan dan sinar kota memantul di mata sang gubernur. "Aku tidak seharusnya memintamu datang," ujar Baskara. Suaranya berat, menahan sesuatu yang bergejolak. "Tapi kau tetap memanggilku," jawab Aruna sambil mendekat satu langkah. Degup jantungnya memukul keras antara berani dan takut. Baskara menatapnya, lama, tatapan seorang laki-laki yang sudah lama kehilangan kelembutan di rumahnya sendiri. "Aruna, kau membuatku lupa siapa diriku." Aruna tersenyum kecil, bibirnya bergetar. "Atau mungkin kau baru pertama kali merasa benar-benar dilihat." Kedekatan mereka meledak dalam diam. Bukan dengan sentuhan berlebihan, tetapi dengan intensitas yang membuat udara terasa padat, seakan mereka berdua sedang menahan dunia agar tidak runtuh. Namun momen itu terpotong oleh suara pintu balkon yang terbuka dengan keras. Di ambang pintu berdiri Nadia, istri sah sang gubernur. Matanya dingin seperti marmer. Dan di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang membuat wajah Aruna langsung pucat. Tali kutang emas. Aruna terhuyung mundur. Baskara tak sempat bicara. Nadia sudah lebih dulu melangkah maju dengan tatapan yang menusuk. "Jadi ini," bisik Nadia, suaranya setajam belati, "yang membuat suamiku tergila-gila seperti anak muda." Ia mengangkat jimat itu tinggi, seolah menunjukkan bukti perselingkuhan kepada langit. "Jimat murahan yang kau sembunyikan di tubuhmu." Aruna merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Tanpa jimat itu, ia seperti kehilangan perisai yang selama ini melindunginya di atas panggung dan dalam hubungan terlarang ini. "Nyonya, itu bukan?" "Diam." Nadia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Aruna. "Kau pikir aku tidak tahu? Aroma susuk ini bahkan bisa kuendus dari jarak 10 langkah. Nadia memutar tali emas itu pelan-pelan di jarinya, seperti seekor ular yang melilit mangsa. Baskara mencoba menahan. "Nadia, tolong jangan." "Tutup mulut, Baskara." Tatapan Nadia tak pernah lepas dari Aruna. "Kau boleh memikat laki-laki lain dengan benda ini, tapi suamiku tidak akan kubiarkan." Tanpa peringatan, Nadia merobek tali emas itu. Suara krek kecil terdengar, namun efeknya mengguncang ruangan. Angin di balkon berputar seperti pusaran, membuat lampu-lampu kota di kejauhan tampak bergetar. Aruna memegang dadanya, terengah, seolah ada sesuatu yang dicabut paksa dari tubuhnya. Dalam kepalanya terdengar bisikan samar, bisikan dukun itu. "Jika jimat itu robek, pesonamu akan kembali menjadi milikmu sendiri, dan bayangan yang kau panggil mungkin menuntut balas." Nadia melempar tali emas yang sudah putus ke lantai.
Sekarang, katanya dengan senyum mengerikan, kita lihat apakah pesonamu masih sama tanpa benda ini. Di bawah cahaya lampu balkon, bayangan Aruna tampak bergoyang, panjang, melengkung, seperti bukan miliknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Baskara menyadari, kisah ini bukan sekadar perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih gelap yang baru saja dibangunkan. Sejak tali kutang emas itu dirobek Nadia, Aruna merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bukan hanya rasa takut, tapi juga kehampaan yang aneh, seolah sebagian dari nafasnya hilang ditelan angin malam. Ia duduk sendirian di kursi rias hotelnya, lampu neon menyorot wajahnya yang masih cantik, tetapi tak lagi memancarkan kilau tak wajar seperti biasanya. Tangannya gemetar ketika menyentuh leher. Ada sensasi dingin, seperti jari-jari halus yang tidak terlihat mengusap kulitnya. Bukan akibat jimat itu saja, bisiknya pada dirinya sendiri. Ada yang lain. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat kilatan wajah dukun tua itu. Rambut kusut, mata cekung, dan suara rendahnya yang dulu tak ia pedulikan. Pesonamu akan menjadi pintu. Jika pintunya ditutup paksa, sesuatu yang terbangun mungkin tidak tidur lagi. Tiba-tiba, lampu kamar kedip 2 kali. Aruna terloncat. Ia memeluk lengan, mencari kehangatan yang tak ia temukan. Udara terasa makin berat, seperti ada orang lain di ruangan itu. Kemudian terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, pelan, teratur, seperti seseorang yang tahu ia sedang ketakutan dan ingin membuatnya semakin merasa diintai. Aruna menelan ludah. "Siapa?" tanyanya dengan suara pecah. Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, diganti dengan suara gesekan lembut, seolah ada sesuatu merayap di sepanjang permukaan pintu dari bawah ke atas. Aruna mundur beberapa langkah, jantungnya berlari liar. Lalu suara lain muncul, suara telepon hotel berdering keras, memecah keheningan. Aruna menjerit kecil. Ia ragu beberapa detik sebelum mengangkat gagang telepon. "Aruna?" Suara itu, suara seorang pria yang ia kenal terlalu baik. "Pak, Baskara?" Di seberangnya, terdengar nafas tergesa. "Aku di lantai bawah, aku harus bicara denganmu, sekarang." "Ada apa? Tadi istri Bapak..." "Aku tidak aman di sini." Suaranya tegang, nyaris berbisik. "Dan kau juga tidak. Tolong, buka pintumu." Aruna memalingkan wajah ke arah pintu kamar. Sunyi, bahkan suara gesekan tadi hilang begitu saja. "Baik," katanya akhirnya, meski keberanian itu rapuh. Ia melangkah perlahan, memutar kenop pintu. Pintu terbuka. Baskara berdiri di sana. Wajahnya pucat, dasinya longgar, dan mata gelapnya dipenuhi kegelisahan. Tapi tubuhnya tetap memancarkan ketertarikan yang membuat Aruna sulit mengalihkan pandang. Ia masuk dan langsung menutup pintu dengan cepat. "Apa yang terjadi?" Aruna bertanya. "Setelah aku dan Nadia bertengkar di balkon, Baskara berhenti, memijat pelipis. Dia menghilang. Pengawal-pengawalku tidak menemukannya. Sopirnya bilang dia pergi sendirian." Aruna merinding. "Istri Bapak marah besar, itu bisa dimengerti. Aku bukan bicara soal amarah." Baskara menatap Aruna lama, penuh ketakutan yang jarang terlihat dari laki-laki setegas dia. "Nadia, dia bukan hanya tahu soal perselingkuhan kita. Dia tahu apa yang jimat itu lakukan." Aruna diam. Ada denyut rasa bersalah dan takut yang bercampur di dadanya. "Aku pikir dia hanya cemburu, Pak." Baskara menggeleng, wajahnya semakin tegang. "Ada hal yang tidak kau ketahui tentang istriku." Aruna menelan ludah, suaranya kecil. "Apa itu?" Baskara mendekat, hingga hanya beberapa jengkal dari wajah Aruna. Napasnya hangat, berbeda sekali dengan udara dingin yang terus mengepung kamar itu. "Nadia," ia menatap mata Aruna, serius, nyaris putus asa. Dia pernah belajar ilmu yang sama seperti dukunnya. Aruna mundur, tubuhnya bergetar. "Dan jika dia benar-benar mengambil jimat itu dari tubuhmu," lanjut Baskara, suaranya turun menjadi bisikan. "Dia bisa memutuskan bukan hanya pesonamu, tetapi hubungan kita."
Lampu kamar kembali berkedip, angin dingin berputar di belakang mereka, dan di cermin meja rias, bayangan Aruna tampak terdistorsi, lebih tinggi, lebih kurus, seolah seseorang berdiri menempel di belakangnya, membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Aruna membeku. "Pak, Baskara, lihat." Baskara menoleh ke arah cermin. Wajahnya mengeras. "Aruna," katanya pelan, "bayangan itu bukan milikmu." Bayangan di cermin itu menghilang secepat munculnya, tetapi efeknya membuat lutut Aruna hampir lemas. Ia memegang sisi meja, mencari pegangan. Baskara segera menghampiri. Kedua tangannya otomatis menahan bahu Aruna agar ia tak jatuh. Sentuhan itu hangat, kontras dengan dinginnya udara kamar. "Tenang," bisiknya, tapi suaranya sendiri terdengar gentar. Aruna menatapnya. Mata lelaki itu gelap, gelisah, namun tetap memancarkan perhatian yang membuat Aruna sulit berpaling. Ketakutan barusan justru membuat jarak mereka terasa lebih rapuh dan sekaligus lebih dekat. "Pak, apa yang terjadi padaku?" Suara Aruna bergetar. Baskara menelan ludah, jarinya refleks menyentuh pipi Aruna, sebuah sentuhan lembut yang jauh lebih lama dari seharusnya. "Aku tidak tahu," ujarnya lirih, "tapi aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu." Aruna menutup mata sebentar ketika tangannya disentuh begitu, seolah tubuhnya bernafas kembali. Ketegangan, ketakutan, dan kesepian yang ia pendam sejak jimatnya hilang, tiba-tiba pecah menjadi kebutuhan lain. Kebutuhan untuk merasa dipeluk, dilindungi, dilihat. "Baskara," panggilnya pelan, bukan lagi dengan formalitas. Nama yang terucap tanpa gelar itu membuat Baskara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia memeluk Aruna tanpa ragu. Aruna merasakan debar jantung lelaki itu menekan dadanya. Panas tubuhnya menembus kain tipis baju yang ia pakai. Usapan lembut di punggungnya seperti meminta Aruna tetap berpijak di dunia. Aruna tidak menolak, ia justru membalas pelukan itu. Jari-jarinya meremas ringan kerah kemeja Baskara. "Aku takut," bisiknya di dada sang gubernur. "Aku tahu." Baskara menurunkan pelukannya pelan, hingga wajah mereka hanya berjarak 1 napas. "Tapi, jangan biarkan rasa takut mengambilmu dariku." Kata-katanya sederhana, tapi nada di dalamnya, rendah, dalam, dan hampir bergetar, membuat Aruna merasakan sesuatu yang menghangat di tengah kegelisahan. "Kenapa? Bapak begitu peduli padaku?" tanya Aruna, matanya berusaha membaca wajah lelaki itu. Baskara mengusap rambut Aruna yang sedikit berantakan. Gerakannya perlahan, intim, seolah ia menyisir ketakutan di balik helai-helai itu. "Karena aku sudah terlalu jauh untuk kembali," katanya jujur. "Dan karena ada bagian dariku yang hanya hidup ketika dekat denganmu." Aruna tak bergerak. Kata-kata itu menghunjam terlalu dalam. Angin dari ventilasi mengalir, membuat rambutnya bergetar di antara wajah mereka. Dan untuk sesaat, dunia seperti menyempit menjadi hanya 2 orang yang saling bergantung. "Baskara," bisik Aruna, hampir tak terdengar. "Aku kehilangan bagian dari diriku sejak jimat itu hilang." "Tidak," sahut Baskara dengan lembut. Ia menangkup wajah Aruna dengan kedua tangannya. "Yang membuatmu memikat bukan tali emas itu. Kau tetap, Aruna, perempuan yang membuatku gila tanpa perlu susuk apapun." Aruna menahan napas ketika ibu jari Baskara menyentuh lembut sudut bibirnya. Bukan tindakan yang berani, tapi cukup membuat seluruh tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Di luar kamar, koridor hotel sunyi. Tapi di dalam kamar, keheningan justru terasa tegang dan penuh tarikan yang tak diucapkan. Aruna menatap mata laki-laki itu. Mata yang menyimpan terlalu banyak rahasia, terlalu banyak penyesalan, dan terlalu banyak keinginan yang tak boleh diucap. "Malam ini," kata Baskara perlahan, "aku hanya ingin kau aman, di sisiku." Aruna membiarkan dahinya menyentuh dada Baskara. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau apa yang mungkin sedang dilakukan Nadia di luar sana. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Di tengah ancaman yang tak terlihat,
Kedekatan ini terasa seperti satu-satunya tempat yang benar. Tiba-tiba, lampu kamar mati seketika. Gelap, total. Aruna menahan napas. Baskara memegang tangannya erat-erat. Kemudian, suara berbisik muncul dari arah jendela. Lemah, gemerisik, seperti dua helai kain diseret di lantai. Baskara menarik Aruna ke pelukannya lagi. Napas mereka bertaut. Tubuh Aruna menegang, sementara tubuh Baskara menjadi satu-satunya sumber kehangatan. Di dalam gelap yang pekat itu, suara bisikan semakin jelas. Dan Aruna sadar, itu suara seorang perempuan. Kau tak butuh pesona untuk dicintai, tapi dia takkan pernah memilihmu. Suara itu hilang secepat munculnya. Namun Aruna merasakan sesuatu. Entah tangan Baskara yang meremas pinggangnya lebih kuat, atau bayangan lain yang menatap mereka dari kegelapan. Malam itu, ketakutan dan debaran bercampur menjadi satu. Dan kedekatan mereka bukan lagi sekedar godaan, melainkan kebutuhan untuk tetap hidup. Lampu kamar yang padam membuat seluruh ruangan tenggelam dalam gelap yang pekat. Aruna tak bisa melihat apapun kecuali bayangan samar tubuh Baskara yang menempel padanya. Keheningan itu terasa hidup, seolah ada sesuatu yang menunggu di sudut gelap, menahan napas. Namun, di tengah segala ketakutan itu, kehangatan tubuh laki-laki yang memeluknya terasa begitu nyata. "Aruna," bisik Baskara, suaranya rendah dan penuh tekanan. "Kau tak apa-apa?" "Tidak," Aruna jujur, dadanya naik turun cepat. "Tapi kau di sini." Baskara memegang kedua sisi wajah Aruna dalam gelap, jari-jarinya pelan menyapu tulang pipinya. Ia tidak bisa melihat jelas, tapi sentuhannya seolah menghafal setiap garis wajah Aruna. Seolah takut cahaya tak akan kembali dan ia harus mengenang Aruna dari ingatan. Kegelapan ini, suara Baskara terdengar lebih berat, membuatku ingin memastikan kau tetap di sisiku. Aruna merasakan nafas Baskara menyapu kening dan pelipisnya. Hanya sentuhan udara, namun cukup untuk membuat tubuhnya bergetar ringan. Semua rasa takut yang tadi melilitnya perlahan berubah, bukan hilang, tapi meleleh menjadi sesuatu yang lebih lembut, lebih dekat, lebih berbahaya. "Baskara?" Aruna meraih dadanya, mencari pegangan. Jemarinya menyentuh kemeja yang sedikit kusut, dan di baliknya, otot-otot yang tegang menahan ketakutan. Begitu lelaki itu menutup jarak, Aruna merasakan detak jantung mereka hampir menyatu. "Aku tidak bisa membiarkan kau sendirian," kata Baskara. Suaranya nyaris seperti bisikan yang pecah di telinganya. "Bukan malam ini, bukan setelah apa yang terjadi." Aruna menunduk sedikit, dahi mereka bertemu. Dadanya terasa penuh. Ia ingin bicara, tapi yang keluar hanya desahan tipis, bukan karena godaan, tapi karena intensitas yang meluap dari ketakutan dan kedekatan yang terlalu dekat. Dalam gelap, sentuhan menjadi satu-satunya bahasa. Baskara mengangkat tangan Aruna dan meletakkannya di atas detak jantungnya sendiri. "Dengar," bisiknya, "aku ada di sini, untukmu." Aruna merasakan denyut itu, cepat, kuat, namun rapuh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa bahwa bukan hanya dirinya yang takut, Baskara juga. Dan justru itu yang membuat kedekatan mereka terasa jauh lebih dalam. "Baskara," panggil Aruna pelan, hampir seperti memohon. Ia tidak tahu ia memohon apa, ketenangan, perlindungan, atau sekadar memastikan bahwa dunia di luar kamar tidak mengambil satu-satunya tempat yang membuatnya merasa aman. Tangan Baskara turun perlahan, menemukan pinggang Aruna dan menahannya lembut, seolah memastikan perempuan itu tidak akan menjauh. Sentuhan itu sederhana, tapi hangatnya meresap sampai ke ujung tulang. "Aku tidak tahu apa yang dilakukan Nadia," ujar Baskara. "Tapi yang pasti, aku tidak akan biarkan dia melukai yang berarti bagiku."
Aruna terdiam, hatinya mencair oleh kalimat itu, lebih sensual dari sentuhan manapun. Berarti, suara Aruna sedikit parau. Baskara mendekat sampai bibirnya hampir menyentuh kening Aruna. Tidak menyentuh, hanya hampir. Tegangan itu lebih mengguncang daripada ciuman apapun. Lebih dari yang boleh kukatakan. Nada itu tertahan, dalam, penuh keinginan yang diikat ketakutan dan moral, membuat Aruna memejamkan mata. Keheningan di kamar berubah, dari menakutkan menjadi syahdu, lalu kembali mencekam, namun dengan cara yang membuat keduanya semakin saling mendekat. Aruna menyandarkan kepala ke dada Baskara, membiarkan tubuhnya mengikuti irama napas lelaki itu. Kalau lampunya kembali menyala, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya, suaranya halus dan menggoda tanpa sengaja. Baskara mengusap rambut Aruna dengan gerakan lambat, intim, seolah ia sedang menenangkan sesuatu jauh di dalam dirinya sendiri. Aku akan tetap di sini, jawabnya, suaranya rendah. Meskipun dunia terang kembali, aku tidak akan mundur dari dekatmu. Aruna tersenyum tipis meski ia tahu Baskara tidak bisa melihatnya. Bahaya, kau membuatku tidak ingin pergi. Baskara menurunkan suaranya menjadi bisikan yang dalam. Mungkin aku memang ingin begitu. Gelap, hangat, sunyi, dan sangat-sangat dekat. Namun sebelum Aruna sempat menjawab, lampu kamar menyala kembali. Pelan, berkedip, lalu stabil. Baskara dan Aruna saling menatap untuk pertama kalinya setelah menit-menit intens itu. Dan keduanya sadar, terang tidak membuat jarak kembali. Bahkan membuat mereka semakin menyadari betapa dekatnya mereka, dan betapa jauh mereka telah melangkah dari batas yang seharusnya. Di luar kamar, terdengar suara langkah seseorang melewati koridor. Langkah ringan, teratur, seperti ada yang memastikan bahwa kedekatan ini tidak akan dibiarkan berlangsung lama. Begitu suara langkah di koridor hilang, Baskara langsung menarik Aruna menjauh dari pintu. Wajahnya kembali tegang, ketegangan yang sama seperti saat mereka pertama kali melihat bayangan aneh di cermin. Aruna menatap matanya, mencari kepastian. Ketakutan masih menggelayut, tapi setelah kedekatan mereka barusan, ada rasa lain yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang hangat, berdenyut pelan di antara ketakutan. Baskara, Aruna memanggilnya pelan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara jendela bergetar. Klak, klak, klak. Seperti ada tangan yang mengetuk kaca dari luar gedung lantai 8. Aruna menegang, tubuhnya refleks merapat ke Baskara. Tidak mungkin, Baskara menoleh cepat, tubuhnya menghalangi Aruna dari arah jendela. Tidak ada balkon di luar sana, tidak ada tempat berpijak. Tapi suara itu terdengar lagi. Tok, 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 lambat. Ritmis, seolah seseorang mengetuk sambil tersenyum. Aruna menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan napas yang gemetar. Ketakutan itu menekan dadanya, dan di bawahnya ia merasakan darahnya berdesir dengan cara yang aneh, bercampur aduk oleh adrenalin dan kedekatan Baskara. Jangan lihat ke jendela, kata Baskara, suaranya pelan tapi penuh otoritas. Aruna mengangguk, tapi bayangan itu datang juga. Dari sudut matanya, ia melihat sebuah siluet di balik kaca. Bukan manusia, tidak sepenuhnya. Bentuknya ramping, rambutnya panjang, tubuhnya bergerak seperti kabut. Aruna mencengkram lengan Baskara dengan kuat. Dia mengikutiku, bisiknya hampir menangis. Baskara meraih kedua tangannya, menenangkan. Sentuhannya mantap, hangat, dan terlalu dekat. Tidak, dia mengincar jimat itu, atau hubungan kita. Aruna mendongak, mata mereka bertemu.
Tatapan Baskara begitu intens, seperti menyatukan ketakutan dan keinginan dalam satu ruang kecil yang mengurung mereka berdua. "Dengar aku," ujar Baskara lembut. Suaranya mengalir seperti hembusan yang mengenai kulit leher Aruna. "Ini bukan salahmu. Siapapun yang mengikuti, dia bukan kau yang panggil." Aruna merasakan napas hangat Baskara di wajahnya. Terlalu dekat, terlalu dalam, terlalu menggetarkan. "Kalau begitu," bisik Aruna, "kenapa yang dia ikuti selalu aku, bukan kau?" Baskara tidak langsung menjawab. Ia justru mengangkat tangan dan menyentuh pipi Aruna, mengusapnya perlahan, seolah memadamkan ketakutan di bawah kulitnya. "Karena kau, sesuatu yang ingin dimiliki banyak orang," katanya lirih, "termasuk aku." Aruna memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk jauh, lebih dalam dari ancaman apapun. Dan sensasi yang muncul di tubuhnya bukan hanya takut, tapi hangat, merambat naik tanpa bisa ia tahan. "Baskara," ia kembali memanggil, kali ini dengan suara yang lebih berat, lebih jujur. "Aku tidak tahu apakah aku merasa aman atau semakin salah ketika dekat denganmu." Baskara meraih pinggang Aruna, menariknya sedikit lebih dekat. Tidak berlebihan, tidak vulgar, hanya cukup untuk membuat jantung Aruna meledak di dadanya. "Mungkin keduanya," jawabnya. "Mungkin itulah kenapa aku tidak bisa pergi." Aruna menggigit bibir. Ketakutan membuat tubuhnya mencari perlindungan, dan kehadiran Baskara membuat perlindungan itu terasa seperti ketergantungan. "Kalau sosok itu terus mengikutiku, apa yang harus kita lakukan?" tanya Aruna lirih. Baskara menempelkan keningnya ke kening Aruna. "Aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu," katanya pelan. "Kalau dia muncul lagi, kau tetap bersama aku. Jangan sendiri, jangan jauh." Aruna menarik napas gemetar. "Kalau aku jadi beban?" "Kau bukan beban." Baskara menelusuri garis rahang Aruna dengan jemari. Gerakannya lambat, intim, membuat Aruna gemetar halus. "Kau alasan aku tetap waras." Kalimat itu membuat dada Aruna serasa retak. Siluet di luar jendela bergeser cepat, sekejap, lalu menghilang. Aruna setengah berlari memeluk Baskara, bukan karena godaan, tapi karena rasa takut yang menumpuk menjadi kebutuhan yang mendesak akan kehadiran seseorang. Baskara memeluk balik, kedua tangannya menahan Aruna seolah tidak akan membiarkan perempuan itu hilang dari lengannya. Tubuh Aruna menempel pada tubuhnya. Deru napas mereka menyatu. Diam, panas. Saling mencari kekuatan, namun juga saling menyalakan sesuatu yang seharusnya tidak dinyalakan. "Baskara," Aruna memanggil ia lagi, suaranya rendah, nyaris patah. "Jangan lepaskan aku." "Aku tidak akan," jawabnya, menunduk sedikit, begitu dekat hingga napas mereka bertaut. "Bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan semuanya." Aruna terdiam, bukan karena takut, tapi karena kalimat itu. Karena di tengah ancaman yang terus mengikuti, kedekatan mereka telah menjadi sesuatu yang tak bisa mereka tolak lagi. Sesuatu yang lebih kuat daripada rasa bersalah. Sesuatu yang lebih dalam daripada ketakutan. Sesuatu yang semakin sulit disembunyikan. Hujan turun sejak senja, menimpa kaca jendela apartemen sewaan tempat Aruna sementara bersembunyi. Lampu kuning temaram membuat ruangan terasa hangat, namun hawa dingin merayap dari balik jemari kakinya. Dingin yang tidak berasal dari cuaca, melainkan dari sesuatu yang ia rasakan sejak 2 hari lalu. Seakan seseorang mengikutinya. Aruna memeluk dirinya sendiri sambil berdiri dekat jendela. Napasnya pendek, cemas. Di kaca yang berembun, ia seolah melihat siluet perempuan. Rambut panjang, tubuh kurus, dan mata yang memerah seperti menyimpan dendam. Ia berkedip, gambar itu hilang. "Aruna?" Suara itu membuatnya tersentak. Baskara berdiri di ambang pintu, basah oleh hujan. Rambut sedikit menempel di dahinya.
Mantel panjangnya ia letakkan begitu saja di kursi. "Maaf terlambat," katanya sambil mendekat. Nada suaranya rendah, hangat, membuat Aruna merasa sedikit tenang. "Ada yang mengikuti mobilku, aku harus memutar jauh." Aruna menelan ludah. Kita makin tidak aman, Bas." Baskara mendekat, jaraknya hanya sejengkal dari tubuh Aruna. "Selama aku di sini," katanya, "kau aman." Sentuhan pertama itu hanya sapuan lembut di lengan, namun justru kelembutan itulah yang membuat Aruna gemetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang sejak awal ia tahu akan membawanya dalam bahaya yang lebih dalam lagi. Bas, ia bahkan tak tahu apa yang ingin ia katakan. Teguran, rasa rindu, atau permintaan agar pria itu memeluknya lebih erat. Baskara seperti memahami tanpa kata. Ia menyentuh pipi Aruna, mengusapnya perlahan dengan ibu jari. "Kau terlihat ketakutan." "Ada yang mengikutiku," Aruna membisik, suaranya pecah. "Sejak tali kutang itu hilang, aku merasa ada yang mengawasi. Perempuan, entah nyata atau tidak." Tatapan Baskara menggelap, bukan marah padanya, tapi pada dunia yang sedang menghimpit mereka. "Kau tidak sendirian," katanya. "Aku di sini." Ia menarik Aruna ke dalam pelukannya. Tubuh mereka bertemu dalam kehangatan yang menenangkan. Aruna mendongak, menatap wajah pria itu begitu dekat. Hidungnya, garis rahangnya, tatapannya yang tajam namun lembut. Dan seakan gravitasi baru tercipta antara mereka. Bibir mereka bersentuhan perlahan, seperti dua orang yang terlalu hati-hati untuk jatuh, namun tetap jatuh juga. Ciuman itu bukan liar, bukan tergesa, justru pelan, dalam, seakan keduanya mencoba menenangkan badai yang berputar di luar sana. Sampai Aruna terlepas dalam napas yang bergetar. "Baskara, apa yang kita lakukan sekarang?" "Kita bertahan," katanya, memegang wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu, Aruna, apalagi sesuatu yang kau lihat atau yang mengikutimu." Aruna mengusap dada Baskara, merasakan detak jantung pria itu di bawah telapak tangannya. "Kalau yang mengikutiku bukan manusia." Hening. Baskara menatapnya, lama, seakan ia sedang menimbang ketakutan Aruna dengan perasaannya sendiri. "Apapun itu," katanya akhirnya, "biar aku yang menanggungnya bersamamu." Kata-kata itu menghantam Aruna lebih dalam daripada ciuman manapun. Ketakutannya tidak hilang, namun berubah bentuk, menjadi kebutuhan untuk tetap berada di dekat pria ini, dalam bahaya maupun dalam perlindungan. Namun ketika mereka saling bersandar, lampu di sudut ruangan bergetar. Tirai jendela bergerak seperti tersentak angin, meski semua jendela tertutup rapat. Dan dari pantulan kaca Aruna kembali melihat bayangan itu. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Rambut hitam panjang, mata menyala merah, dan jemari kurus yang menuju ke arah Aruna, lalu ke arah Baskara. Aruna tercekik. "Baskara, dia ada di sini." Baskara memutar tubuhnya, memeluk Aruna lebih erat, menutupinya dengan seluruh tubuhnya. "Jangan lihat," katanya, "tetap di sini, denganku." Namun Aruna tidak bisa mengabaikan sensasi dingin tajam di tengkuknya, seolah sesuatu atau seseorang sedang menyentuhnya. Dan di antara rasa takut itu, ada sesuatu yang lain, kehadiran Baskara yang semakin melekat, semakin tidak bisa ia lepaskan. Mereka terjebak bersama, dalam ancaman, dalam rasa bersalah, dan dalam perasaan yang kian sulit disangkal. Hujan belum berhenti. Seolah langit ikut menahan napas bersama Aruna dan Baskara yang masih berdiri saling berhadapan di ruang tamu kecil itu. Lampu yang tadi bergetar kini menyala normal, tetapi ketegangan belum surut. Aruna memegangi lengan Baskara erat-erat. "Bas, dia benar-benar melihatku." "Aku tahu," jawabnya pelan, membelai punggungnya untuk menenangkannya. "Kau gemetar."
Aku takut. Aruna mendongak, sorot matanya basah. Tapi lebih dari takut, aku merasa dia mencari sesuatu dariku. Baskara menghela nafas panjang, menarik Aruna ke sofa. Ia duduk, lalu menggenggam kedua tangan Aruna. Aku harus jujur tentang sesuatu. Aruna mengerutkan kening. Apa? Baskara menatapnya lama, seolah mengumpulkan keberanian. Aku tahu siapa perempuan itu. Aruna terpaku. Kau tahu? Bukan secara langsung, katanya cepat. Tapi Lia, istriku, selama beberapa bulan terakhir, dia berubah. Dia sering bicara pada seseorang yang tidak ada di ruangan. Kadang tengah malam, aku mendengar dia berbisik dengan suara rendah, seperti menanggapi seseorang yang sedang menuntut sesuatu. Aruna merasa darahnya mengalir dingin. Jadi, kau pikir itu kaitannya dengan bayangan yang mengikutiku? Menurutku, ya. Baskara mengusap pipinya lembut. Dan aku juga tahu tentang susuk itu. Lia pernah bilang ada perhiasan emas kecil yang membuat seorang wanita menang dari perempuan manapun. Dia terobsesi. Aruna menutup mulutnya dengan telapak tangan, napasnya terputus. Tali kutang emas itu, Baskara mengangguk. Dia mencurinya darimu bukan hanya karena cemburu, tapi karena ada yang menyuruhnya, atau sesuatu. Aruna menggigit bibir, cemas dan lelah. Tapi kenapa bayangan itu mengejarku, bukan Lia? Baskara mendekat, jaraknya begitu dekat, hingga Aruna bisa merasakan kehangatan napasnya. Mungkin karena susuk itu dulunya tertanam padamu, dan roh yang terikat padanya sedang mencarimu. Aruna merinding. Jadi, susuk itu bukan sekedar jimat pemikat, lebih dari itu. Baskara menatap Aruna penuh intensitas, campuran khawatir dan perasaan yang tak pernah mau ia akui terang-terangan. Itu adalah perjanjian. Aruna mencengkeram jemari Baskara. Aku tidak pernah membuat perjanjian apapun. Tidak sadar bukan berarti tidak terjadi. Hening, hanya suara hujan. Perlahan, Baskara memeluk Aruna, membiarkan kepalanya bersandar di dada pria itu. Degup jantungnya stabil, hangat, kontras dengan rasa dingin yang menyelimuti kulit Aruna sejak tadi. Kalau susuk itu diambil Lia, lalu rohnya datang ke sini, apakah dia ingin mengambil sesuatu dari tubuhku? Bisik Aruna. Baskara mengencangkan pelukannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu, hidup ataupun tidak. Aruna merasakan tenggorokannya mengencang. Dalam ketakutan seperti itu, kedekatan dengan Baskara justru memberinya kenyamanan yang merayap ke seluruh tubuhnya. Hangat, lembut, dan menenangkan. Seolah ia sedang tenggelam dalam perlindungan orang yang tidak seharusnya ia cintai, namun sudah terlanjur ia pilih. Ia mendongak. Bas, kalau roh itu mengincar susuknya, bagaimana kalau dia ingin mengambilnya kembali dariku? Baskara menatap dalam. Kalau itu benar, maka kita harus tahu asal-usulnya. Kau tahu orang yang bisa menjelaskan? Tanya Aruna. Ada satu. Baskara mengusap rambutnya perlahan. Seseorang yang pernah jadi tempat Lia berkonsultasi. Dukun tua di pinggiran kota. Lia pernah menyebut namanya, Nyi Marjati. Aruna menelan ludah. Nama itu terdengar seperti pintu menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Kalau kita ke sana, Aruna berbisik, apa yang akan terjadi? Baskara menggenggam wajah Aruna dengan kedua tangan, hangat, lembut, penuh ketegasan. Apapun yang kita hadapi nanti, kita tanggung bersama. Aruna menutup matanya, kelelahan, takut, namun anehnya justru semakin terikat pada pria itu. Ketika Baskara menariknya ke pelukan, tubuh Aruna seolah menemukan rumah sementara, di tengah badai yang semakin menggila di luar. Namun sebelum Aruna sempat menenangkan diri, tirai kamar bergetar. Jendela mengeluarkan bunyi gedek,
Gedek, gedek, seperti ada yang mengetuk dari luar. Aruna membuka mata. Di kaca jendela, bayangan wanita itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih nyata. Dan kali ini, mulutnya bergerak, membisikkan sesuatu tanpa suara. Kembalikan, milikku. Aruna mundur, tubuhnya goyah. Baskara buru-buru meraih bahunya. Aruna, aku dengar. Suara Aruna pecah. Baskara memeluknya erat, melindungi seluruh tubuhnya. Kita harus ke Nyi Marjati besok sebelum dia mengambil lebih dari sekadar ketenanganmu. Aruna menggenggam baju Baskara kuat-kuat, tubuhnya bergetar antara rasa takut dan kehadiran pria itu yang menghangatkan seluruh pikirannya. Dan tanpa mereka sadari, dari balik jendela, sosok itu masih menatap. Matanya menyala, membara, mencari, menuntut sesuatu yang pernah menjadi miliknya dan kini tertanam dalam tubuh Aruna. Pagi itu, langit masih kelabu ketika Aruna dan Baskara menyusuri jalan kecil menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota. Jalanan becek, aroma tanah basah bercampur asap dupa samar yang entah dari mana sumbernya. Rumah itu berdiri di antara pepohonan beringin tua. Cat dindingnya lusuh, namun di terasnya tergantung puluhan lonceng kecil dari kerang dan besi berkarat. Mereka berdering pelan, meski angin sangat lemah, seolah menyambut atau memperingatkan. Aruna menggenggam lengan Baskara erat-erat. Tempat ini, ia berbisik, kenapa dingin sekali? Baskara menelan napas, tangan besar itu menenangkan punggung Aruna dengan sapuan lembut. Aku di sini, kita lakukan ini bersama. Pintu rumah itu terbuka sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya. Aruna tersentak, tetapi Baskara menarik tubuhnya mendekat, melindunginya dengan posisi sedikit di depan. Sosok perempuan tua muncul dari balik kegelapan. Kulitnya keriput seperti kulit kayu, rambutnya memutih sebagian, dan matanya, itu yang membuat Aruna terdiam, gelap namun hidup, seolah melihat lebih dalam dari permukaan. Masuklah, katanya, suaranya serak rendah. Kalian datang terlambat. Aruna dan Baskara saling pandang. Terlambat untuk apa? Tanya Baskara. Nyi Marjati berjalan masuk ke ruang tengah. Rumah itu dipenuhi aroma menyan dan bunga kenanga. Beberapa cermin kecil digantung di sudut-sudut ruangan, masing-masing ditutupi kain merah. Untuk mencegah apa yang sedang mengikuti gadis itu, katanya tanpa menoleh. Roh itu sudah menempel kuat, dan semakin kuat karena ada sesuatu yang ia cari. Aruna menggigil. Baskara merengkuh jemarinya. Tolong jelaskan pada kami. Nyi Marjati duduk di kursi kayu besar, lalu menatap Aruna dengan tajam. Tali emas itu bukan sekedar susuk pengasihan, itu wadah. Aruna mengerjap. Wadah apa? Sosok perempuan yang kau lihat, kata Nyi Marjati pelan, adalah pemilik asli daya pengasihan itu. Seorang penyanyi zaman dulu, cantik, dipuja, namun mati dalam dendam karena pria yang ia cintai memilih perempuan lain. Aruna menutup mulutnya. Jadi, roh itu masih hidup? Bukan hidup. Nyi Marjati menggeleng perlahan. Tapi tidak rela pergi. Baskara menegang. Apa hubungannya dengan Lia, istriku? Nyi Marjati tersenyum tipis, seolah sudah tahu pertanyaan itu sejak lama. Lia datang padaku berbulan-bulan lalu, katanya. Ia ingin mengikat suaminya, mengunci hatinya. Tatapannya berpindah ke Baskara, dan ia curiga ada orang lain yang mencuri perhatiannya. Baskara menunduk, rahangnya mengeras. Aruna merasa bersalah, meski ia tahu rasa itu datang terlambat. Roh pengasihan itu menawarkan bantuan pada Lia, lanjut sang dukun. Namun, roh itu tidak memilih Lia sebagai wadahnya. Ia memilih perempuan yang lebih cocok. Aruna mengerutkan kening. Cocok? Kenapa aku? Nyi Marjati menunjuk dada Aruna perlahan, tepat di tempat jantungnya berdetak cepat. Kau memakai susuk itu. Kau menyerap sebagian energinya. Kau tidak sadar, tetapi roh itu menandaimu. Aruna membeku.
Aruna membeku. Jadi roh itu ingin kembali padaku? Tidak, jawab Nyi Marjati. Ia ingin mengambil sesuatu darimu, sesuatu yang tidak boleh ia miliki. Baskara langsung memegang pinggang Aruna, menariknya sedikit ke belakang. Apa yang ia inginkan? Nyi Marjati menghela napas panjang, menatap mereka bergantian. Ia ingin mengambil energimu, auramu, pesonamu yang membuat orang-orang tak bisa mengalihkan pandangan. Semua itu makanan baginya. Aruna menggunyah bibir bawahnya, gemetar. Itu berarti dia ingin membunuhku? Tidak langsung, kata Nyi Marjati. Tapi kalau ia mengambil seluruh auramu, kau akan hilang pelan-pelan, tanpa suara, tanpa jejak. Baskara mendekap Aruna spontan, tanpa pikir panjang. Kedekatan itu bukan lagi sekedar ketertarikan. Itu perlindungan primitif, intens, tulus, dan penuh rasa takut kehilangan. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Baskara, suaranya menegang. Nyi Marjati menatap mereka lama, lalu berkata, harga untuk memutus hubungan itu besar. Aruna menelan ludah. Harga apa? Pengorbanan, ikatan kalian. Aruna membeku. Ikatan kami? Nyi Marjati mengangguk perlahan. Roh itu semakin kuat, karena ada satu hal yang membuatnya gelisah, perasaan kalian. Semakin kalian dekat, semakin ia tersulut. Aruna menatap Baskara. Kedekatan mereka, sentuhan, pelukan, ciuman, semua momen intens itu berkelebat di pikirannya. Apakah perasaan mereka benar-benar memicu kemarahan roh itu? Tapi untuk memutusnya, seseorang harus melepaskan sesuatu yang paling ia inginkan. Aruna mengerutkan kening. Apa maksudnya? Nyi Marjati berdiri dan membuka salah satu kain merah penutup cermin. Cermin itu retak, dan dalam retakannya tampak bayangan perempuan bermata merah menatap langsung pada Aruna. Nyi Marjati berbisik lirih, seperti mantra. Roh itu menginginkan dirimu. Baskara langsung meraih Aruna dan menutupinya dengan seluruh tubuhnya. Nafasnya kasar, panik, namun penuh tekad. Tidak akan kubiarkan, gumamnya di telinga Aruna. Tidak seorang pun mengambilmu dariku, bahkan roh itu sekalipun. Aruna memejamkan mata, merasakan jantungnya berdetak kencang, bercampur rasa takut dan hangatnya pelukan Baskara. Namun, Nyi Marjati menatap mereka dengan mata yang tenang dan penuh peringatan. Kalau kalian tetap bersama, katanya lembut, rohnya akan terus mengejar. Dan ia tidak akan berhenti sampai salah satu dari kalian hilang. Senja merambat cepat di langit desa pinggiran itu, meninggalkan warna merah keunguan yang terlihat seperti darah yang mengering. Di halaman belakang rumah Nyi Marjati berdiri sebuah pohon kenanga besar, gelap, tinggi, dan seakan menyimpan suara-suara yang tak pernah tuntas diceritakan manusia. Nyi Marjati berdiri di bawahnya, membawa mangkuk tanah liat berisi air hitam yang mengeluarkan asap tipis. Kita harus mulai sebelum langit benar-benar gelap, katanya. Aruna berdiri di samping Baskara, jemarinya saling menggenggam erat, seolah hanya itu yang membuat mereka tetap bertahan di tengah rasa takut yang menyelimuti. Nyi, Aruna berbisik, ritual ini apakah benar akan memisahkan roh itu? Ritual ini akan mengungkapkan pilihan, jawab Nyi Marjati, bukan memaksanya. Pilihan apa? Tanya Baskara, suaranya penuh ketegangan. Nyi Marjati memandang mereka berdua, lama, penuh makna. Pilihan untuk mempertahankan ikatan kalian atau melepaskannya. Aruna menelan nafas, dadanya terasa sesak. Kalau aku memilih mempertahankannya, apa yang terjadi? Rohnya akan semakin marah, jawab Nyi Marjati tanpa keraguan. Ia akan mencari cara lain untuk mengambil apa yang dianggap miliknya. Dan ia akan menyerang melalui kelemahan terbesar kalian, perasaan. Baskara langsung meraih bahu Aruna, memutar tubuhnya agar menghadapnya. Dengarkan aku, katanya lirih. Suaranya bergetar menahan banyak hal yang tak ia katakan.
Kalau semua ini soal kita, maka biar aku saja yang menghadapi risikonya. Aruna menggeleng cetat, jangan bilang begitu. Aku serius, Aruna. Baskara menyentuh wajahnya, ibu jarinya menyapu pipinya dengan lembut namun penuh urgensi. Aku yang membuatmu terseret dalam semua ini. Tidak, Aruna membalas, suaranya pecah. Aku yang membiarkan diriku jatuh terlalu dalam padamu. Kata-kata itu menggantung di udara, jujur, rapuh, dan terlalu telanjang untuk dibantah. Nyi Marjati mengangkat tangannya. Sudah, keduanya benar dan keduanya salah. Yang penting adalah keputusan malam ini. Ia menggambar lingkaran di tanah dengan abu kenanga, lalu mengisyaratkan mereka untuk melangkah masuk. Begitu kaki Aruna dan Baskara menginjak lingkaran itu, hawa dingin merayap naik hingga tengkuk Aruna. Angin yang tadinya tenang, tiba-tiba bergerak berputar kecil, mengitari tubuh mereka. Aruna merapat ke Baskara, tubuhnya gemetar. Bas, dia datang. Baskara memeluknya dari belakang, melindungi tubuh Aruna dalam dekapan kuat namun penuh kelembutan. Tenang, aku di sini. Nyi Marjati mengangkat mangkuk air hitam itu. Aruna, Baskara, dengarkan baik-baik. Asap dari mangkuk itu berubah menjadi bentuk wajah perempuan. Wajah yang Aruna kenal baik dari mimpi buruknya. Rambut panjang, mata merah membara, bibir tipis yang bergerak tanpa suara. Aruna menggigil. Dia melihatku. Dia memilihmu, gumam Nyi Marjati. Aruna merasakan jari-jari Baskara menguat di pinggangnya, menariknya lebih dekat, seolah ingin menyembunyikannya. Aruna tidak akan menyerahkan apapun, tegas Baskara. Nyi Marjati menggeleng pelan. Itu bukan hakmu untuk memutuskan, Baskara, hanya Aruna yang bisa. Asap hitam berputar, lalu membentuk dua cahaya kecil, satu merah, satu putih, yang berputar mengitari Aruna dan Baskara. Pilihannya begini, kata Nyi Marjati. Jika Aruna melepaskan ikatannya pada Baskara, roh itu akan mundur. Ketenanan Aruna kembali, namun jiwanya harus merelakan perasaan yang kini tumbuh begitu kuat. Jika Aruna mempertahankan Baskara, roh itu akan menuntut harga lain, sesuatu yang belum terungkap namun dipastikan berat, mungkin menyakiti salah satu dari mereka. Aruna menatap Baskara, air mata menggenang. Kalau aku melepaskanmu, aku hilang. Baskara meraih wajahnya dengan kedua tangan, menundukkan kepalanya agar dahi mereka saling bersentuhan. Kalau kau memilihku, kau bisa bahaya. Aruna terisak, tapi ia tidak menjauh, justru makin mendekat. Tapi aku tidak bisa hidup berpura-pura tidak mengenalmu. Baskara menutup mata, menahan napas, seolah ucapan itu menusuknya terlalu dalam. Aruna, angin tiba-tiba berhembus kencang. Asap berubah menjadi bayangan perempuan. Sosok itu melayang cepat ke arah mereka. Tangannya terulur, seolah ingin meraih Aruna dari pelukan Baskara. Pilih, bisik Nyi Marjati, sekarang. Aruna menggenggam tangan Baskara erat-erat, erat hingga Baskara terperanjat oleh kekuatan cengkramannya. Aruna mengembuskan napas panjang, air mata jatuh, suaranya bergetar antara takut dan keberanian. Bayangan itu makin dekat, cahaya lingkaran goyah, angin menjerit. Aruna memeluk Baskara dengan seluruh tubuhnya, seolah tak mau dunia memisahkan mereka lagi. Aku memilih dia. Seketika, udara terhenti. Cahaya merah menyala, terang, panas, marah. Nyi Marjati menjerit mantra. Baskara menahan Aruna dalam dekapan penuh tekad. Dan roh itu mengeluarkan suara yang membuat tanah di bawah mereka bergetar. Keputusan Aruna telah memulai sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Angin berhenti mendadak, seperti dunia tertahan di antara dua detak jantung.
Cahaya merah dari roh itu menyala begitu kuat, hingga pohon kenanga seolah terhuyung. Suara lirih dari perut bumi menggema, membuat bulu kuduk Aruna meremang hingga ke tulang. Nyi Marjati berdiri dengan kedua tangan terangkat, rambutnya berkibar liar. "Baskara, pegang dia!" teriaknya. Baskara sudah melakukannya sejak awal. Tubuh Aruna ia dekap erat, pelindungan sekaligus pernyataan bahwa ia tidak akan melepaskan perempuan itu, apapun yang terjadi. Namun pilihan Aruna barusan telah memecahkan sesuatu dalam dunia tak kasat mata. Roh itu memekik panjang, suaranya tajam, membuat kaca jendela rumah Nyi Marjati bergetar. Cahaya merahnya berubah menjadi hitam pekat dan melesat masuk ke tanah tepat di bawah kaki Aruna. Tanah berdenyut, tanah bernafas. Aruna menahan nafas. "Bas, dia ada di bawah kita." Baskara menarik Aruna ke dalam pelukannya lebih kuat lagi. "Aku tidak akan biarkan dia menyentuhmu." Tapi Nyi Marjati menatap mereka dengan wajah pucat. Bukan tubuh Aruna yang ia incar, bukan lagi. Suara Nyi Marjati bergetar. Kini ia menginginkan penggantinya. Baskara memicingkan mata. "Pengganti? Pengganti harga yang harus dibayar Aruna," kata Nyi Marjati. "Karena dia memilih mempertahankanmu, maka roh itu memilih target baru untuk diambil." Aruna menegang. "Siapa?" Nyi Marjati menatap Baskara. "Dia." Aruna tercekik. "Tidak!" Baskara hanya terdiam sejenak sebelum meraih tangan Aruna, mengaitkan jemari mereka seperti ikrar yang lahir dari keputusasaan dan cinta yang telah mengakar dalam ketakutan. "Aruna," katanya lirih, "aku tidak menyesal kau memilihku. Tapi harganya kau." Aruna memukul dadanya dengan lemah, putus asa. "Aku tidak mau kehilanganmu, Bas. Aku tidak sanggup." Baskara memeluknya erat, erat sekali, seolah dunia sedang berusaha memisahkan mereka di kedua sisi. "Tenang, aku di sini, aku masih di sini." Namun tanah kembali bergetar. Cahaya merah muncul lagi, lebih gelap, lebih agresif, seolah menyimpan niat baru. Dia tak langsung mengambil, jelas Nyi Marjati, tapi ia akan menguji, ia akan mencari celah, ia akan menunggu saat Baskara lemah dan saat Aruna tidak mampu melindunginya. Aruna mengguncang kepala, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Tidak, tidak, aku harus mencari cara lain, aku harus." "Aruna?" Baskara memotongnya, meraih wajahnya dengan kedua tangan. "Lihat aku." Aruna menatap pria itu dalam-dalam. Di tengah ketakutan, Baskara tersenyum kecil, lembut dan pahit. "Kita akan hadapi ini, kita." Ia menempelkan dahinya ke dahi Aruna. "Selama aku hidup, aku tidak akan pergi." Kata hidup itu menusuk Aruna lebih dalam daripada ancaman roh manapun. Angin mereda perlahan, cahaya hitam kembali tenggelam ke tanah. Ritual selesai, atau setidaknya berhenti sementara. Malam itu, mereka tinggal di rumah Nyi Marjati karena tidak aman pulang. Nyi Marjati memberi mereka kamar kecil dengan lampu minyak yang redup. Aroma kenanga masih menggantung di udara. Aruna duduk di ujung ranjang kayu, tubuhnya gemetar. Baskara duduk di sampingnya, meraih tangannya dengan lembut. "Kau dingin," katanya. "Aku takut," jawab Aruna jujur. "Aku takut karena semuanya berubah. Karena setelah aku memilih, justru kau yang jadi target." Baskara tidak menjawab. Ia hanya menarik Aruna perlahan hingga perempuan itu bersandar di dada kirinya. Aruna merasakan degup jantung pria itu, stabil, hangat, seolah berkata bahwa ia masih nyata, masih di sini. Aruna menggenggam baju Baskara, suaranya pecah. "Kalau sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan maafkan diri sendiri." Baskara menunduk, mencium puncak kepala Aruna perlahan, jemarinya mengusap punggungnya dengan ritme menenangkan. "Kau bukan penyebabnya, kau justru alasan aku ingin bertahan."
Aruna menatap wajahnya dari jarak dekat, sangat dekat. Wajah itu letih, cemas, tapi penuh ketegasan dan kehangatan yang membuat Aruna ingin menangis dan memeluknya lebih dalam. "Kenapa kau tetap ingin aku memilihmu?" Aruna berbisik. "Kau bisa saja bilang aku harus melepaskanmu." Baskara mengelus pipinya lembut. "Aku tidak bisa." Ia menahan napas. "Aku sudah jatuh terlalu dalam padamu, Aruna." Aruna terdiam, matanya membesar. Baskara menatapnya dengan cara yang membuat dada Aruna serasa meledak, penuh perasaan yang selama ini mereka sembunyikan di balik ketakutan. "Kalau semua ini membuatmu merasa bersalah, maka biar aku yang menanggung." Ia menempelkan telapak tangannya ke pipi Aruna. "Aku memilihmu juga, dengan risiko apapun." Aruna meraih wajahnya. Air matanya jatuh. "Jangan tinggalkan aku." Baskara menariknya ke pelukan. Pelukan hangat, intens, yang menghapus ketakutannya meski hanya sementara. Nafas mereka menyatu, dada mereka saling bersinggungan. Di tengah ancaman yang mengintai, justru kedekatan itu terasa lebih dalam, lebih jujur, lebih tak terpisahkan. Di luar kamar, angin menderuh. Dan dari arah halaman belakang, pohon kenanga hitam kembali bergoyang, meski angin tidak cukup kuat. Roh itu baru mundur, bukan kalah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, roh itu berbisik bukan pada Aruna, tetapi pada Baskara. "Giliranku." Hujan mengguyur kota sejak sore, membuat suara kendaraan terdengar seperti bisikan jauh yang terus berulang. Aruna berdiri di depan jendela kamar hotelnya, menatap kaca yang basah dan bergetar oleh angin malam. Dadanya sesak. Sudah 3 hari sejak ritual Nyimar Jati, dan ada sesuatu yang berubah. Roh itu belum pergi, dan kini ia mulai menjarah dunia Baskara. Aruna meraih ponselnya, jemari bergetar. "Mas, kamu di kantor?" tanyanya ketika panggilan tersambung. Di seberang, suara Baskara terdengar lelah, tetapi berusaha tegar. "Aku masih di ruang kerja. Ada yang harus kubahas dengan sekda." "Kenapa? Suaramu tremor." Aruna ingin berkata jujur, bahwa ia merasa dipelototi sesuatu setiap kali memejamkan mata, bahwa bayangan perempuan berambut basah itu menempel padanya, seperti aroma yang tak bisa hilang. Namun, ia tahu, Baskara sudah cukup terbebani. "Aku cuma gelisah," jawab Aruna pelan. Keheningan sesaat, lalu suara Baskara merendah, hangat. "Tunggu aku pulang setelah rapat, jangan tidur dulu." Pukul lewat tengah malam. Baskara akhirnya tiba di hotel dan langsung masuk ke kamar Aruna. Setelah menutup pintu, ia bersandar sejenak, mengatur napas. Lelah, kusut, tapi matanya tetap memancarkan perhatian yang sama seperti selalu. "Mas," Aruna mendekat, dan Baskara meraih pinggangnya, menariknya dalam pelukan yang erat. Ketegangan dalam tubuhnya seakan runtuh begitu saja. "Maaf lama," ucapnya serak. Aruna mengeleng, memejamkan mata di dada lelaki itu. "Aku hanya takut." Baskara mengusap rambutnya. "Aku di sini sekarang." Namun saat ia melepaskan pelukan, sebuah suara keras memutus percakapan. Bruk! Pintu lemari baju di sudut kamar terhempas terbuka sendiri. Keduanya serempak menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada angin, tidak ada alasan. Aruna menggenggam tangan Baskara semakin kuat. "Itu terjadi lagi. Sejak tadi sore, lemari itu seperti..." Belum sempat ia selesai bicara, lampu kamar berkedip. 2 kali, 3 kali, lalu mati sepenuhnya. Gelap total. Aruna menahan napas. Ia mendengar dengusan kecil, seperti napas seseorang yang berdiri sangat dekat di belakang Baskara. "Mas, jangan bergerak," bisiknya.
Namun suara itu datang lagi, lebih jelas, seperti rintihan perempuan yang mencoba memanggil nama yang tak mereka pahami. Tubuh Aruna merinding dari pangkal leher sampai telapak kaki. Baskara spontan memeluk Aruna dari belakang, melindunginya. Aku merasakannya, gumamnya. Suaranya bukan takut, tapi tegang dan marah. Ada yang menyentuh bahuku barusan. Aruna menggigil. Lampu menyala kembali, terlalu terang, menusuk mata. Dan di cermin dekat pintu, terlihat siluet perempuan berambut panjang menyandar tepat di belakang Baskara, sebelum menghilang seperti kabut terhempas angin. Aruna nyaris jatuh jika Baskara tidak memegangnya. Dia ikut kamu, suara Aruna pecah. Setelah ritual, dia pindah ke kamu, Mas. Baskara menatapnya, rahangnya mengeras. Kalau begitu, dia harus berhadapan denganku. Aruna terisak. Mas, jangan bicara begitu. Dia bukan manusia. Baskara mengusap pipinya, memaksa Aruna menatapnya kembali. Aku tidak peduli. Kau dengar? Aku tidak peduli. Selama kau ada di sisi aku, kita hadapi apapun. Ia menunduk sedikit. Kening mereka bertemu, napas mereka tercampur dalam jarak yang sangat dekat. Aku tidak akan biarkan apapun mengambilmu. Aruna berusaha menahan air mata, tapi gagal. Aku takut kehilangan Mas. Baskara memeluknya, memindahkan tubuh Aruna ke dadanya, seakan melindunginya dari seluruh dunia. Dengar aku, katanya perlahan. Suaranya gemetar bukan karena takut, tapi karena memikirkan apa yang nyaris terjadi. Justru karena aku bisa kehilangan kau kapan saja, aku jadi semakin tidak bisa jauh darimu. Kata-katanya membuat Aruna serasa runtuh. Malam itu, mereka saling bergantung lebih erat daripada sebelumnya. Tidak sekedar karena cinta, tapi karena takut kehilangan. Karena kini mereka tahu, roh itu bukan hanya menuntut susuk, ia menuntut jiwa penggunanya. Dan kini ia sudah menemukan jalan ke arah Baskara. Jauh sebelum menikah dengan Baskara, Nadira adalah keturunan terakhir sebuah keluarga tua di Jawa Timur yang dikenal sebagai penjaga ilmu pemikat. Ilmu itu tidak digunakan untuk hal buruk, justru untuk melindungi daerah, mengobati spiritual masyarakat, dan menjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia halus. Namun, generasi terakhir, termasuk Nadira, dibesarkan dengan doktrin keras. Pemikat harus dikendalikan, jika lolos, ia menuntut. Keluarga Nadira menjaga ritual-ritual lama yang mengontrol roh pengasihan, termasuk roh perempuan yang kini mengincar Aruna. Namun, Nadira menolak melanjutkan tugas keluarganya setelah menikah dengan Baskara. Ia ingin hidup normal, menjadi istri pejabat elit yang sibuk dengan galeri seni dan agenda sosial. Akibatnya, ilmu pemikat yang seharusnya ia rawat terlepas dari kendali. Dan roh yang kini terikat pada susuk Aruna adalah salah satu roh pemikat yang dulu pernah dikurung keluarga Nadira. Yang Aruna pakai bukan susuk sembarangan. Nyi Marjati dulu pernah menjadi murid keluarga Nadira sebelum diusir karena mengambil ilmu yang tidak boleh dipakai oleh manusia biasa. Susuk pengasihan emas, termasuk talinya, adalah bagian dari ilmu terlarang itu. Nadira mengetahui hal ini pada hari pertama Aruna viral. Ia mengenali auranya, senyumnya, cara orang-orang terhisap ke dalam pesona Aruna. Dan yang paling menampar, Baskara menatap Aruna seperti dulu ia menatap dirinya. Nadira sadar, roh yang dulu dikurung keluarganya kini berpindah tubuh. Bukan cemburu. Bukan marah, bukan ingin mempermalukan Aruna. Nadira mencurinya karena itu satu-satunya cara menyelamatkan Baskara. Susuk emas itu, terutama talinya, tidak hanya menarik lelaki. Ia juga memilih satu penjaga untuk dikendalikan. Dan saat roh itu mulai mengikuti Baskara, Nadira tahu
Jika susuk itu tak dicabut sepenuhnya, Baskara akan menjadi persembahan roh pengasihan. Perebutan Aruna Baskara Nadira ternyata jauh lebih besar dari sekadar cinta terlarang. Baskara tidak pernah tahu bahwa pilihan Nadira menikah dengannya bukan semata cinta, meski ia akhirnya benar-benar mencintai. Nadira tahu sejak dulu bahwa Baskara memiliki aura penjaga, sifat yang disukai roh pemikat, kuat, setia, ambisius, dan rela berkorban. Ia menikahi Baskara sebagian untuk mengunci roh pemikat agar tidak mencari penjaga baru. Namun, saat Nadira berhenti merawat warisan keluarganya, roh itu bebas mencari. Dan ia memilih tubuh Aruna, yang polos, haus panggung, dan mudah terpengaruh janji manis popularitas. Hujan turun tipis, seperti jarum-jarum halus yang mengetuk kaca jendela rumah dinas. Nadira Wening duduk sendirian di ruang tamu, ditemani satu cangkir teh serai yang sudah mendingin. Lampu ruang tamu tak ia nyalakan seluruhnya. Hanya lampu sudut yang membuat bayangan perabot memanjang seperti siluet-siluet asing yang siap bergerak kapan saja. Baskara belum pulang, dan itu membuat dada Nadira berdenyut cemas. Bukan karena ia takut suaminya bersama perempuan lain, Nadira sudah tahu soal itu. Sudah berbulan-bulan menahan amarah, kecewa, dan luka yang ingin ia pendam rapat-rapat. Tetapi malam ini ada rasa takut lain, lebih tua, lebih purba. Rasa takut yang ia kenal sejak kecil. Getaran halus merambat di lantai marmer, seperti langkah kaki tidak kasat mata. Nadira berdiri perlahan, seluruh tubuhnya menegang. Ia bisa merasakan hawa dingin merayap dari arah lorong menuju kamar kerja Baskara. "Jadi, kau sudah keluar," bisiknya. Nadanya getir dan sabar sekaligus. Nadira berjalan menyusuri lorong gelap itu. Setiap langkah ia ambil, suara angin seperti merintih di sela kusen itu. Bau yang sangat familiar, campuran bunga kenanga dan tanah basah muncul tanpa peringatan. Aroma pemikat, aroma roh itu. Nadira berhenti di depan pintu kamar kerja Baskara. Ia menggesekkan jari di permukaan kayunya. "Jadi, sekarang kau mengejar dia? Kenapa? Karena kau mencium jejak Aruna pada dirinya?" Nadira berbisik lagi, suaranya serupa teguran seorang ibu kepada anak bandel. "Atau karena kau pikir dia cukup kuat menjadi penjagamu?" Lampu kamar kerja tiba-tiba menyala sendiri dari celah pintu. Nadira menghela napas panjang. "Anak nakal," gumamnya. "Kau selalu memilih laki-laki yang sulit." Ia membuka pintu. Di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa. Namun udara benderang itu membuat bulu kuduknya berdiri. Kursi Baskara bergerak sedikit, berdecit, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Dan di atas meja tergeletak sebuah benda yang membuat jantung Nadira turun ke perut. Tali kuning emas, hanya sehelai, lusuh, menangis energi. Tali kutang susuk Aruna. Nadira meraih benda itu dengan tangan bergetar. Ia bisa merasakan hawa dingin meresap ke kulitnya, menyengat sampai tulang. Ketika ia menyentuhnya lebih lama, suara perempuan terdengar di belakang telinganya, pelan, serak, memohon, "Kembalikan." Nadira terdiam, matanya memanas. Ia membalik tubuh dengan cepat, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan tipis di cermin. Sosok perempuan berambut basah, menatap Baskara dari kejauhan, seakan sedang menilai, memilih, menginginkan. Nadira menelan ludah tajam. "Aku tahu apa yang kau inginkan," ujarnya pelan, nyaris berbisik. "Kau ingin penjaga baru, kau ingin Baskara, tapi aku tidak akan membiarkan itu." Sosok di cermin bergetar, kemudian memudar. Namun hawa dinginnya masih menempel di kulit Nadira, seperti sentuhan yang menuntut balasan.
Nadira menggenggam tali emas itu lebih kuat, meski jemarinya menyakiti. Ia membayangkan wajah Aruna, gadis muda cantik, polos, terbuka, yang tak tahu bahwa pesonanya bukan sepenuhnya miliknya. Dan ia membayangkan suaminya, Baskara, yang kini menjadi jembatan antara roh pengasihan dan tubuh Aruna. Luka di hati Nadira mendesis, rasa cemburu membakar seperti api kecil, namun rasa takut jauh lebih besar. Aruna tidak akan mampu menahanmu, kata Nadira perlahan. Kalau kau memilih Baskara, dia bisa mati, seperti pamanku, seperti 2 generasi sebelumku. Ruang itu terasa berdenyut sesaat, seperti roh itu mendengarkan. Nadira menggenggam dadanya, air matanya jatuh, tidak karena lemah, tetapi karena ia akhirnya sadar. Apapun yang terjadi, ia masih mencintai laki-laki itu. Baskara, suaminya, pria yang dulu ia jaga dengan ilmu keluarganya, pria yang dulu ia selamatkan dari roh yang sama. Tanpa ia sadari, kini roh itu kembali menagih. Lampu redup berkedip. Nadira menutup mata, mengendalikan napas. Aku tahu kau mengincarnya, katanya pelan. Tapi dengarkan aku, selama aku masih hidup, kau tidak akan mendapatkannya. Sesuatu menyentuh bahunya, tak terlihat, dingin, menyengat. Seolah roh itu membalas, mengingatkan bahwa ia tidak bisa dihalangi begitu saja. Nadira membuka mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun meninggalkan dunia leluhurnya, ia merasa benar-benar sendirian. Namun satu hal pasti, jika Aruna adalah pintu bagi roh itu, maka Baskara adalah hadiahnya. Dan Nadira bersumpah tidak akan membiarkan itu terjadi, apapun harganya. Keluarga Nadira, keluarga Wening, secara turun-temurun memegang satu tugas yang tidak pernah boleh dilepas: mengurung, merawat, dan menyeimbangkan roh-roh pemikat agar tidak menyerap manusia secara liar. Tugas ini tidak berkaitan dengan pelet murahan atau pesona instan. Ini adalah warisan kuno dari masa kerajaan, ketika ilmu pengasihan digunakan bukan untuk memikat cinta, melainkan untuk menenangkan amarah raja, meredam perang, mengendalikan massa, menjaga keharmonisan istana. Mereka bukan dukun sembarangan, mereka kurator roh-roh halus yang memiliki keindahan sekaligus bahaya. Setiap generasi, hanya satu perempuan yang dipilih menjadi penjaga utama. Pada generasi Nadira, ialah pewaris tunggal, dan ia membencinya sejak kecil. Roh yang kini mengincar Aruna adalah roh tertua keluarga Wening. Nama asalnya Dewi Raras, penari kerajaan Majapahit, terkenal cantik, lembut, dan memiliki gerakan yang membuat penonton seperti mabuk. Legenda mengatakan, ia menari bukan untuk memikat manusia, melainkan untuk memberi makan roh lain di dalam dirinya. Dewi Raras tewas tragis. Tubuhnya ditemukan di tepi sungai, tanpa luka, namun senyumnya aneh, seperti masih menari dalam mimpi yang tak berakhir. Jasadnya tidak membusuk selama 3 hari. Konon, semangat pemikat yang memberi kekuatan pada tariannya tidak mau keluar. Sejak saat itu, roh Dewi Raras menjadi roh pemikat paling kuat, diburu banyak orang untuk dipakai sebagai susuk, pengasihan, atau ajian pesona. Namun roh itu tidak bisa sekadar dipakai, ia harus dipelihara, atau ia akan mencari penjaga untuk mengonsumsi jiwa. Keluarga Wening berhasil mengurungnya dalam ritual. Selama ratusan tahun, roh itu jinak hingga generasi Nadira. Saat Nadira berusia 12 tahun, ia menyaksikan kejadian yang mengubah hidupnya. Pamannya, penjaga sebelah yang membantu menjaga roh Dewi Raras, tiba-tiba jatuh sakit selama berbulan-bulan. Gejalanya mirip dengan apa yang kini dialami Baskara.
pundak terasa berat, sering mimpi didatangi perempuan menari, pandangan kabur seperti melihat bayangan di pinggir ruangan, detak jantung tidak stabil, aroma bunga kenanga mengikuti kemanapun ia pergi. Pada puncaknya, pamannya meninggal saat tidur. Tubuhnya ditemukan seperti sedang menari, tangan terangkat lembut, ekspresi wajah tersenyum, tapi matanya kosong. Nadira mendengar ibunya berbisik kepada para tetua. Raras menagih, dia membutuhkan penjaga baru. Sejak itu, Nadira hidup dalam ketakutan, menyimpan trauma berlapis. Ketakutan akan roh pemikat, ketakutan akan perannya sebagai pewaris, dan ketakutan bahwa ia akan kehilangan seseorang yang ia sayangi, seperti keluarganya kehilangan paman. Untuk itulah, ia memutuskan melarikan diri dari dunia leluhurnya ketika dewasa. Ia menolak menjadi penjaga berikutnya. Sayangnya, roh itu tidak pernah menghargai penolakan manusia. Tidak ada yang tahu, termasuk Baskara sendiri. Nadira memilihnya bukan hanya karena cinta pada pandangan pertama. Ia memilihnya karena aura Baskara cocok menjadi perisai roh pengasihan. Roh penjaga disebut sebagai kuat, bersih, berani, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Roh seperti Dewi Raras akan mudah puas jika memiliki penjaga seperti ini, dan tidak akan mencari korban lain. Selama Nadira merawat ritual keluarganya, Baskara aman. Roh itu tenang. Namun, ketika Nadira memutuskan meninggalkan warisan leluhurnya setelah menjadi istri pejabat, roh itu bangkit kembali. Dan ia mulai mencari penjaga baru. Aruna bukan sekadar gadis cantik. Ia lahir di bawah weton yang sama dengan Dewi Raras. Itu sebabnya pesonanya tajam, suaranya mudah memikat, tatapannya memberi kesan memanggil, dan publik cepat sekali terikat padanya. Ketika Aruna memakai susuk dari Nyi Marjati, yang dulunya murid leluhur Nadira, roh itu menemukan pintu terbuka. Dari situ, Raras bisa menyelinap. Aruna tidak sadar ia membawa aura yang sama dengan Dewi Raras. Tidak sadar tubuhnya menjadi rumah yang nyaman bagi roh itu. Dan ketika Aruna jatuh cinta pada Baskara, itu menjadi sinyal paling jelas bagi Raras. Inilah penjaga barumu.